Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah bersumpah Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan memberikan keterangan yang benar, tidak lain daripada yang sebenarnya. yang sebenarnya. Dikira berapa saksi? Saksi menjelaskan tentang proses penyitaan yang Itu. siap. Oke. Saksi Hanjaya Chandra ya. Siap, Pak. Ini saudara berdinas di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat atasi upaya hukum luar biasa eksekusi dan eksaminasi di Pitsus Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. bukan ini ya, bukan. Dari Jakarta ngapain dinas? Ada tugas di perintah ini. Oh bukan dari Jakarta, Bukan. Enggak ya. Bukan. Jadi saudara di Kejati, Tidak di Pitsus Pitsus. kan. Itu apa tadi namanya? Asasi upaya hukum luar biasa eksekusi dan eksaminasi. Oke. Dalam hal ada dugaan tindak pidana korupsi ya, yang telah instansi saudara sidik di masalah jalan tol ini ya. Untuk Ini apa yang sudah diketahui di sini? baik izin saya sampaikan yang mulia bagi juga pemohon saya salah satu tim penyidiknya juga berdasarkan surat perintah penyidikan nomor 11 R3 ETR 21 tanggal 27 Oktober Ini 2021 berapa? Di T1 ya? P1. D1. Nomor 2 ya. Tanggal 27 Sudah, Oktober anggotanya di sini tentang nomor 2 ya. Siap. Ya, Chandra. Siap. Oke, lanjut. Selanjutnya proses sebenarnya ini panjang. Jadi ada proses Jadi, itu. intinya aja. Ya, intinya setelah itu terbitlah surat perintah penyitaan dari Kepala Kejaksaan Tinggi. Saya ditunjuk sebagai ketua tim untuk melakukan penyitaan terhadap dugaan aliran dana yang menyangkut tentang korupsi dalam tol yang mulia. Setelah itu sudah bentuk tim, kami bergerak kami itu tersebut kami pasti menyiapkan data-data yang akurat, baik terhadap data-data aliran dana tersebut yang kami patut diduga dan ternyata terhadap yang futsal ini dia masuk daftar 22 bidang. Yang saudara sidik dengan tim ini apakah Zainuddin dalam hal ini apa prinsip? Zainuddin jadi saksi di semua yang semua kalau salah 13 orang ya. 13 orang Atau sebelum penyidikan itu lebih dari 13 ya. pasti Itu jadi 13 kira itu ya. untuk pada tahap ini. Ya, artinya kan dari sekian saya nggak tahu juga belasan perpuluhan ini memiliki jadi 13 yang sudah kita sesuai bersama ya. Betul. Jadi masalah ya. Ya, Dan itu termasuk juga pihak pemohonnya. Dalam hal ini namanya Zainuddin itu ya. Nah kemudian jadi data-data tentang Zainuddin ini sudah kami peroleh dari pada tahap penyidikan dia jadi saksi kami. Dia saksi bersaksi untuk keterangan ternyata tanahnya tersebut juga masuk di dalam daftar 22 ini majelis. Jadi yang mulia 22 itu sudah Zainuddin dulu menerima 3,8 22 bidang. 22 bidang yang kami baru sidik tersangkakan baru 13. Itu 8 penerima. 22 bidang ini yang akan digunakan di jalan tol itu atau yang terpakai di jalan tol Yang dipakai diganti rugi. yang sudah atau akan diganti rugi waktu itu Yang sudah diganti yang sudah ada rekening yang masih 22 bidang karena masyarakat yang sudah diganti rugi oleh ya. Yang tahap pertama ini baru 8 kami tahan 8 orang. Masih ada 12 lagi. nah, kemudian Setelah itu setelah jadi kami cek 22 bidang itu adalah salah satu Jadi, salah dua mungkin apa nah salah 3 ini yang ada atau tiga Ya. ya Zainuddin itu ya. ada Zainuddin. Berapa kamu terima? 3,8. Mana? Ada futsal. Dugaan kami kecil mungkin kami penyidik. Wah ini harus kita ambil. Itulah angka besar yang kami lihat dari beberapa penyitaan yang saya lakukan. Saya selaku ketua tim
saya lihat ini potensial untuk mengembalikan kerugian negara yang Jadi cepat. dia mengatakan salah satunya dari Indonesia itu di bawah keputusan itu ya. Saya panggil anaknya dan saya tak tahu ini apakah anaknya atau enggak. Ini sempat melakukan perlawanan saya di lapangan. Itu enggak saya pengen penyidik melakukan penyitaan kalau dia kena lagi kan kemudian Ya, jadi ya supaya masyarakat tahu ya, yang namanya terduga tak bersalah menurut saya itu hanya dimiliki oleh hakim. Kalau jaksa polisi punya asas terduga bersalah bebas waktu. Ini urusan saya ya, terduga bersalah dimiliki oleh hakim walaupun teori itu mengatakan semua. Maka kalau tidak ada unsur kecurigaan itu kasusnya tidak jalan kan? Kalau tak ada unsur kecurigaan dari pihak kepolisian, dari pihak kejaksaan, tak jalan kasus. Sehingga hanya memiliki praduga bersalah, kami baru menganggap semua orang bersalah. Pikiran itu memaham saya. Dia hukum jalan. jadi setelah kami lakukan sekian banyak tuh yang lihat kami lakukan pada saat itu hari Kamis saya turun perintah dari pimpinan jam 9 jam 11 saya sesuai dengan pimpinan koordinasi sama Kajari ke wilayah Kajari para Pariaman. Saya kumpulkan Kajari dan tim intelijen dan daerah. Saya nggak tahu di mana posisi futsal itu kan yang lihat intelijen dan daerah, ternyata di dalam itu di futsal itu Zainuddin sendiri ada di warung dari baju kuning bang siap. Ayo boleh jadi gerak. Saya turun, saya panggil, tolong yang lain jangan ada yang diri. Itu siapa punya saya pak. Saya nggak tahu sama Zainuddin dan Pak Wajahnya. Ternyata tuh ada bang. Setelah itu berapa ini modal yang saat ini? Kalau saya nggak tahu anak saya, yang mana anak bapak itu? Saya minta panggil 1,8 Pak. Dan saya bapak kerja apa? Tani ini ada duit 1,8. Udah kalau saya ke futsal ada tukang di dalam itu yang dia ada tukang sudah buat karena teknik penyitaannya harus cepat Pak. Ini tentang saya apa yang begini saya dari berita yang pertimbangan pokoknya manis tak perdebatkan tidak lagi saya lihat aja apa yang mau begini apa yang terjadi saya nggak tahu ini ada hubungannya ternyata ini apa lembaga dan mau kita cek dulu nanti Pak tahun berapa dirinya apa semuanya saya bilang ini bang saya punya di ini kalau saya jalan-jalannya nanti ini kan dugaan kita kembalikan kalau memang ini tidak ada kaitannya seperti ini. Alhamdulillah dia paham, pikir, maksud saja dia semua. Dari penyegelan itu, ya mungkin wajar masyarakat tidak puas silakan dengan saluran hukum yang ada. Yang ya inilah yang terjadi. Hari saya ambil juga ada tanah, ada apa, tapi tidak ada yang patut. Dan mereka sadari kalau kami sakot Pak tidak dengan hati nurani rumah-rumah yang waktu itu kami sita semua itu. Tapi bilang melihat di mana mereka tinggal. Saya tanya ada rumah lain nggak? Tidak ada. Kalau tidak ada salah pemimpinan. Ini sekolah di mana tinggal. Apa yang bisa kami lakukan lagi? Ternyata ada tanah. Bisa itu tanah saya ambil sertifikat. Ini belinya dengan rumput. Tapi yang kami lakukan saya minta motor, anak-anak untuk sekolah saya. Bilang saya sekolah Pak, saya lihat dikasihnya itu ada motor jelek lah yang saya ambil. Tapi kan datang bergerak Pak, kayak motor kendaraan saya kan saya cek itu ke Samsat motor 2 jam keluar BA sekian, nomor sekian, jenisnya sekian, tanah BPN saya bilang data semuanya. Ini belum ada IMB nih Pak. Kalau dirobohkan bisa di situ. Tapi ini menyangkut korupsi jangan dirobohkan. Semua izin bangunan itu apalagi yang usaha itu kan harus ada IMB. Tapi dia cek ke BPSP. Jadi ini negara apa kalau keinginan orang seenaknya dia. Jadi saya bilang daftar nama orang tua kamu sudah menerima 22 tapi saya tidak ada bicara terlalu dalam. Waktu saudara melakukan apa namanya lapangan itu masih nggak kapan? Anggap saya turun untuk 17
Baru kemarin ini. Ya, 2 hari. Tempat lapangan futsal itu ya, Ya. itu indoor ya. Indoor, tiga lapangan bola yang mulia. Sudah dibangun atau sedang dibangun dari mana? Sudah dibangun, tinggal finishing. Jadi tinggal mungkin pasang karpet apa itu Itu belum digunakan. belum diluncurkan ya. Tahu nggak kapan dibangun? Kalau itu pengakuan anaknya dia setelah pembagian uang tol itu. Intinya dibangun setelah dapat penggantian, Pergantian uang tol bukan 3,8. sebelum penggantian. Ya, Ini penegasan ya. Sesudah ada penggantian atau sebelum penggantian sudah ada. sesudah penggantian dari tol dapat rekeningnya baru itu Penggantian tuh jadi berapa? 3,8 sekian. 3,8 Iya. miliar ya. Ya, pengakuan anaknya baru duit itu keluar 1,8. Tapi masih tukang masih kerja. Aku nggak tahu saya apakah teh udah dibeli apa semuanya. Saya tanya berapa lapangan? 3 lapangan. 3,8 ya. Ya, itu di luar tanah. Bangunan aja. Tanahnya sangat luas. Tanah siapa? Kalau pengakuannya tanah adat, tanah ulayat, tanah apa, tapi itu penyidikan kami lah nanti untuk mendapatkan 3,8 itu pakai itu. Apa kami berupaya untuk mengembalikan ke negara dari tanah adat itu. 3,8 M ini dari luas tanah berapa itu? Tahu? Gila. Jadi berdasarkan hasil hitungan laporan perhitungan kerugian negara BPKP, channel dari guru ini tidak masuk bahwa menyebutkan sebesar 4 berapa saudara? Dia kepala di dalam, seksi kepala di dalam. Coba saya berapa? Berapa luas khusus ini? Untuk penggantian tanah yang nilainya 3,8 itu berapa? Sini mas, lihat. Ini BAP-nya. Yang luasnya enggak, yang lihat. Nah, dia jenis 099 luas tanah 6.144 meter persegi sangkar. Tanah saya ini 105 seluas 4.232 meter persegi sangkar. Jadi 3,8 itu terhadap tanah yang 4 ribuan atau 6 ribuan? Keseluruhannya nih yang mulia. Dengan 6 Dia ada ribuan. 2 nis nih. Dengan 6 ribuan itu. Ya 99 nis. Tanah apa sama si Dewi itu? Gimana Tanah namanya? pribadinya atau seperti kakak atau bagaimana? Sedikit aja cerita, boleh nggak yang mulia? Apakah ini masuk ke materi atau enggak? Jadi 2007 itu yang mulia. Jadi adalah keinginan perpindahan dari Kabupaten Padang Pariaman menjadi kabupaten, dulu kan kota. Nah, almarhum waktu itu bupatinya Muslim Kasim berebutlah beberapa kecamatan itu ingin menjadi kabupaten. Pilihlah pilih Palembang, yang namanya tanah tersebut itu sudah disepakati bahwa kita akan menyerahkan 100 hektar oleh Nenek Mama. Nenek Mama itu dalam penyerahan kalau ada tanah adat wilayah Nagari itu Nenek Mama lah yang melepaskan, tidak ada orang per orang. Kalau suku kaum itu harus ada ranji. Ini karena itu tanah wilayah Nagari, 6 kepala suku Nagari itulah yang melepaskan. Ada tanda tangan kal, ada semuanya dilepaskanlah. Ternyata perkembangan di tanah tersebut ada si penggarap yang mulia. Orang-orang inilah penggarapnya. Dia tidak punya tanah nih. Namanya aja penggarap. Digantilah minta tanah tumbuh yang ada di atasnya. Ada bangunan, ada apa. Oke, bupati ganti. Tidak ada bukti sama kami. Pelepasan hak ganti kwitansinya ada 14 juta, pohon pinang ini semuanya. Data ada sama kami. Dari ganti kan yang mulia. Berarti itu sudah menjadi hak, menjadi aset oleh Pemda. Dibikinlah Taman Pati 2015. Keluarlah SK Bupati, SK Kementerian Menteri Lingkungan Hidup,
untuk membiayai, karena udah dilepas hak masyarakat di situ, dibiayai ke Taman Hati itu oleh Kementerian Lingkungan Hidup Yang Mulia untuk membuat taman hati. Taman hayati yaitu tanaman yang bermanfaat untuk oleh Pemda lah untuk masyarakat. Muncul tol, mereka ngaku pula itu tanahnya. Pas ngaku muncul, dibikinlah ranji, dibikinlah alas hak baru. Yang tanah ulayat tadi, ulayat nagari menjadi tanah kaum pusaka tinggi, dimanfaatkan. Kucurlah duit, ada 3 miliar, 4 miliar, 6 miliar masuk ke rekening mereka masing-masing. Sedangkan itu adalah tanah-tanah negara. Itulah Pak. Ini pasti akan kami dalami terus. Dan kami sudah tetapkan unsur-unsurnya. Kepala Dinas Lingkungan Hidup di bawah dia nggak tahu itu tanah apa. Pertama dia jujur, itu tanah Pemkap itu. Ketika bersurat-surat berubah, itu bukan tanah Pemkap. Sedangkan si Buyung Kenek itu digaji dihonor 1.800.000 per bulan untuk mengurus taman kaki. Tersangka itu sama kami. Ini tidak tahu apakah dia ada hubungan sama Buyung Kenek ini. Kami akan berupaya. Ya silakan lah cerita masalahnya. Berarti kan negara memberikan Sangat. kita sudah dibayar dulunya. Atau berapa itu sebelum ada 2009, 2010, 2011. mau mendirikan apa namanya kebakaran kota Ya. Kan? Ya. Prosesnya dari 2006, 2007. Jadi kami membongkar kasus ini, Pak. Kami urut dulu. Silakan lah itu ya. Siap. Waktu saudara turun tadi ke tempat pusat itu dalam rangka melihat situasi atau sudah memang untuk penyitaan? Gini ya, kami dalam penyitaan target-target yang akan kami ambil, kami harus melangkah dengan data akurat yang pasti. Saya berpanggil beberapa instansi, coba cek ini, futsal ini, sampai saya tahu itu belum ada IMB, itu dari PTSP. Anda ini dah, mana lagi ini motor mana, berapa kendaraan masih ada, saya ada. Maksudnya ya, Ya. waktu saudara turun itu memang sudah memonitor, Ya, ya bukan mengecek fisik. bukan lagi. Jadi Ternyata sudah diselidiki sebelumnya, Siap. dilihat bagaimana caranya, Siap. dan akhirnya ditetapkan yang kami itu yang tidak akan waktu turun itu memang akan untuk penyitaan ya, siap. rutin ya. Ada surat penyitaan? Siap, ada surat penyitaan, surat penyitaan, sudah itu. Bukti siapa? T2. T2. Itu Ini nomor 6694. dan 1 Juni 1 sampai dengan 16 ya, Ya, ditugaskan oleh Kejaksaan untuk pertama untuk menyetar terhadap kepentingan terhadap hubungan dengan skor dalam membayar retribusi kebebasan keputusan tol langkah hati. Jadi terungkap bagaimana kemudian membuat permintaan ya. Ketiga untuk melakukan penyitaan terhadap dokumen dan benda barang total bangunan total gitu ya. baik. Ya. Apakah waktu itu yang disita itu hanya apa namanya futsal saja atau ada yang lain? Kemudian jadi kami sekecil apapun informasi akan kami keluar datanya. Saya dapat informasi lagi masih banyak. Saya ada WA, yes. Mau kasih atau enggak? Dan Pak mobil. Artinya selain juga penyitaan terhadap Dan masih banyak lagi, ada lagi. terhadap apa namanya lapang futsal juga ada yang lain. Ada yang lain. Ya. Siap. Oke, kita tidak pas itu pada program fokus pada futsal. Siap. Saya udah nyalanin mau dikasih baik atau katanya nggak ada ya. Kan itu HL yang dia. Ada yang mau tambahkan? Baik, Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia. Pada saksi ya. Siap. Kami ingin menanyakan untuk posisi futsal yang disita ini apakah di Kota Pariaman atau di Kabupaten Padang Pariaman? Di Kabupaten Di Padang. Kabupaten Padang Pariaman pada tahun ini ya. Bisa saksi jelaskan berapa anggota tim yang turun ke lapangan untuk melakukan penyitaan lapangan futsal ini?
Baik, kami ditugaskan dari Kajati hanya 3 orang, tapi kami berkoordinasi dengan karena itu wilayah dari Padang Pariaman. Kami di backup oleh Kajari dan tim Intel dan tim khusus di Padang Pariaman, karena saya nggak menguasai teritorial di situ, tetapi Intel dan bergerak semuanya. Dan pada saat itu bukan di hari yang itu tuh bukan hanya futsal kami sita, ada tanah, ada rumah ada 2 sita. Terus lanjut di hari Jumatnya lagi. Jadi Padang Pariaman kami bola balik terus. Jadi ada Kejati sama Kejati Pariaman ya. Ya. Selain tim jaksa penyidik yang melakukan penyitaan, apakah ada pihak lain, pihak keamanan lain yang dibawa oleh saksi untuk melakukan penyitaan lapangan futsal? Baik, saya juga koordinasi, saya minta Pak Jari untuk pengamanan dari pihak kepolisian diturunkan dari Polres pusat-pusatnya, dan ada yang pakaian bebas dan ada yang pakaian dinas untuk menjaga situasi di lapangan, menghindari kalau ada terjadi apa-apa. Jadi ada pihak kepolisian juga yang dibawa ya, pengamanannya. Nah, pada saat media juga media yang mengikuti lapangan. Pada saat saksi melakukan penyitaan di lapangan, apakah saksi ada menyampaikan dengan jelas kepada pemilik futsal Bapak Zainuddin yang saksi maksud dan tujuan saksi untuk melakukan penyitaan tersebut, ataukah saksi cuma langsung menyelonong untuk melakukan penyitaan atau bagaimana? Ini tidak, saya turun ke lapangan sudah meminta untuk wali korong pun hadir yang dia. Ya, wali korong hadir, perangkat yang dituakan di situ hadir, dan saya sudah menjelaskan di depan wali korong, di depan Zainuddin guru dan anaknya, kedatangan saya, tujuan saya ini. Ada yang tidak puas ya silakan haknya, tetapi ini dugaan menurut kami ini menyangkut kealiran. Saksi bisa saksi jelaskan kedatangan tujuan ini itu maksudnya apa? Kedatangan ini tujuan melakukan penyitaan untuk mengamankan dan mengembalikan keuangan negara yang terjadi pada kerugian kasus tol. Apabila nanti di fakta persidangan ini tidak menyangkut uang negara, tidak menyangkut tindak pidana, pasti putusan hakim akan kita eksekusi. Kalau dikembalikan kepada yang berhak, kami akan eksekusi. Jadi kami amankan. Sudah saudara terangkan waktu itu Siap. apa itu penyitaan. Siap, sudah saya terangkan dengan jelas. Artinya penyitaan kita diamankan, tidak akan dilanjutkan. Siap. Itu dalam pengawasan aparat. Apabila nanti dalam lanjutan dalam putusan hakim dinyatakan tidak terbukti, jadi apa namanya hasil dari kejahatannya, ya. Itu akan diberikan kepada yang berhak. Siap. Yang paham itu kan? Ya. Dan itu pun ada berita acara yang dia. Ada berita acara, terus jaksa lain, terus di situ ada disita ijazah sendiri atas izin disita. Ya, saya kopinya yang dia. Baik, saksi. Jadi setelah saksi jelaskan maksud tujuan, apakah Bapak Zainuddin keberatan atau bagaimana respon beliau? Artinya apakah dia bisa memahami atau tetap hukum tidak menerima gimana? Kalau awal pasal 140 atau awal ini ya kita penuhi ya. Siap. Jadi ini pertamanya Ya. itu sudah dipahami, terus saya terapkan apakah dia bisa paham? Jadi pas saya ambil beliau di warung itu pakai baju kuning, saya tanya, ini Bapak iya, jadi saya tanya. Terus saya jelasin, dia langsung ya sempat lewat kata-kata, ampun nak lo, mandiak putih, benda lo, ampun, kan ampun nak nanya itu Pak, ampun tanya itu siapa punya, apa kerajinnya, komisi bangun itu, langsung sampai dia Pak, nyandar di apa tuh, di tempat pintu ya, rolling itu kan, saya pun turun saja, kedatangan yang mau disitu itu loh Pak, nah muncullah anaknya, saya terangkan, tentang juga. Tentang, saya jelaskan dia aku penyidik, jangan dia halangi. Lurah, saya ingatkan, nanti kalian ngadap aja saya. Kalau kamu butuh penjelasan yang apa, ya kan? Please, saya sampaikan ke dia. Iya bang, Senin rupanya dia nggak datang, rupanya nggak juga praktik di sini.
Jadi saksi pada saat saudara Davis melakukan perlawanan, saksi ada tidak menyampaikan juga ke Davis bahwa maksud tujuan dan tujuan saksi di lapangan itu ada nggak disampaikan juga? Sangat ke beliau saya terangkan karena bapaknya si Januddin Guru kan udah terduduk di situ. Aduh, Pak Ambo, saya ketemu, saya nggak tahu ini apakah ada hubungan, apakah anak atau enggak. Sebab dia lebih apa? Saya ngerti hukum, gitu kan? Saya lembaga ada tenaga apa? LBH. Kalau ngerti hukum, enak sama saya bicara ya Pak. Saya pahami kedatangan saya ini. Pak Wali Korong sebelahnya, videonya masih ada yang mulia. Bisa dibuktikan video saya. Saya terangkan, saya minta untuk jadi saksi tanda tangan. Enggak ditekennya pertama, marah saya. Ini enggak membantu penegakan hukum. Jadi untuk mendapatkan sita-sita aset itu sebaiknya ya dibantulah kami. Turun kami bisa, apakah data tanah, apakah data izin IMB, apakah itu apa pihak-pihak terkait kami panggil Pak. Saya butuh data ini. Berapa? 2 jam bisa Pak dia sini. Itu yang kita proses penegakan hukum yang cepat. Tapi kalau dihalangi, saya suruh tanda tangan nggak ditekennya, marah saya. Beda nggak? Data kami teken. Dari korong saksi semuanya. Baik saksi. Setelah saksi menjelaskan semua maksud dan tujuan baik kepada Bapak Zainuddin dan juga kepada Davis, apa yang setelah itu saudara lakukan di lapangan? Baik. Jadi tukang-tukang saya suruh keluar. Ya. Barang-barangnya semuanya. Terus saya lakukan perintahkan kepada tim untuk segel, gasalan, pasang pelang, terus saya kunci, saya silang lagi, saya sampaikan lagi Pak. Ramai Pak pada saat itu. Tolong Pak Wali Korong, karena saya mungkin nggak bisa tiap hari memantau di sini, saya minta tolong futsal ini jangan coba-coba jaksa lainnya terbuka. Ini pidana. Saya ingatkan langkah saya di sini datang dengan diatur oleh undang-undang. Ini untuk proses pengamanan terlebih dahulu saya bilang. Saya berulang-ulang Pak. Kalau memang tidak terbukti nanti kita kembalikan. Baik saksi. Tadi saksi juga menjelaskan bahwa telah disegel, ditempel. Maksudnya di mana maksudnya saksi tempel itu? Di bagian depan yang pintu saya silang, saya ikat jasa lain semuanya kiri kanan silang, terus di samping pintu itu kita pasang pelang. Sampai pintu lapangan futsal. Futsal terbaca kalau orang apa, terus dari ujung ke ujung kita jasa lem sekeliling. Nah, setelah dilakukan penyegelan, apakah ada terjadi keributan di sana? Alhamdulillah ya keributan kecil itu bisa, kemudian ya mana orang yang puas ada barang yang kita ambil kan, tetapi tidak berarti lah ya dalam konteks kami tetap selesai. Aparatur di situ, kepolisian saya titip, dan intelijen saya titip, jangan sampai lengah, jangan ada yang pernah coba-coba buka futsal. Baik saksi, pada saat saksi melakukan penyitaan lapangan futsal, ada saksi membuat berita acara penyitaan? Saya membuat berita acara dan diteken oleh Wali Korong, Januddin sendiri meneken. Bapak Zainuddin? Dia yang punya. Mana yang berapa? Ada di T7 yang boleh. Ada juga diteken sama saksi. Ada Saksi saksi ada. 2 orang. Apakah ini? Izin Boleh juga. berita acara. Nah ini tuh. Saya minta hari Kamis tanggal 17 Februari dihadiri oleh saksi Davis. Ya, Davis. Nah, ini nih dari Januddin Guru Padang Baru Kalimantan. Pemilik yang menguasai barang Januddin Guru di tanda tangan dia, saya akan cek Pak. Saksi Davis, ya. Ini Davis nih, ada. Ini betul tanda tangan dia. Berarti dia mengatakan Ya, sudah itu. Davis ini, Hubungan sama dia? saya nggak tahu Pak. Pada saat itu pokoknya saya lihat dia ngakunya kedapatan ada apa? LBH. Terus Iksan Wali Korong ya, Wali Korong, terus saya sendiri yang mendatangnya nih, yang melakukan penyitaan di kantor. Jadi kami administrasi pun sudah kami siapin dari kantor semuanya.
apa-apa yang akan kami ambil. Ini yang dibuat kepada saksi Davis. Nah ini tapi Davis ya. ya ini wali kolom. Ini Janudin ini apakah termasuk 13 tersangka atau gimana? Terus saya ini belum Belum ya. Intinya juga itu mata masuk ya. masuk, namun dari BPKP hasilnya itu dia masuk dan kami dari data awal kami dapat. Jelas sekarang ini menurut publik itu jelas ya. Mudah-mudahan tak kalah di Semoga ini. Yang penting baliklah 27 miliar ini yang udah 7 miliar ya. 27 miliar sekian. Masih sisa kami utang nambah 20 lagi. Ini takaran kami 7 lagi yang akan dapat ini. Masih ada 20 lagi. Masih ada? Cukup yang lain. Yang lain? Jangan pada alasan. Matanya ada besar ya. Cukup. 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 Terasa tak kan? Ada apa sampaikan? Ada yang bisa iya itu sebelum Pak Zainuddin itu menandatangani surat penyitaan itu ada dibaca oleh Pak Zainuddin. Saya nyampaikan ini berita acara. Saya nggak tahu apakah dia nggak pandai baca atau enggak. Tapi penjelasan saya, kedatangan saya, tujuan dan ada berita acara. Pas dia duduk di situ, saya berdiri, saya bicara sama karena dia nanti hukum, saya sampaikan. Ada intimidasi, pokoknya kalau tanda tangan Tidak sama sekali yang mulia. Tidak. Malah saya jongkok bawain berita acara dia. Pak Zainuddin, iku kalau misalnya tidak terbukti di kamu balian, tidak kamu pakai lo dia pecah lo. Itu apa itu dalam mana Rasulullah? Iya, pertanyaannya kan cuma pendek kan. Ya. Apakah dibaca atau tidak? Selanjutnya ada diberikan berita acara itu pada hari itu kayak pada Pak Zainuddin atau surat yang lainnya? Baik, yang dia masalah berita acara. Saya kan tidak ada fotokopi terdekat di situ. Satu lembar. Setiap penyitaan saya 1 lembar saya tercetak. Tetapi sudah kita pasang plang. Nomor sita PN Padang Pariaman sudah kita isi di situ. Kedatangan saya pun pakai dinas. Tim saya pakai Rondi. Ada surat dinas. Ada surat tugas, ada surat apa. Saya sampaikan ke anaknya nih atau ke lembaga apa ini. Senin kalau butuh surat-surat itu Senin ketemu saya di Kejati. Saya siapin fotokopiannya apa semuanya kan. Karena kalau teknik penyitaan itu harus cepat dan Yang sejam. mulia kan untuk percepat pertanyaan dan waktu dia saksi mau ke Jakarta yang mulia. Ya. Jadi apa yang saya tanya itu yang dijawab yang mulia. Baik, Kan iya, pertanyaan saya apakah jelaskan. ada dikasih waktu itu Senin kan? nggak datang, saya yang ngantarin Selasanya yang mulia. Ini berita acara yang kalian minta. Saksi ya berarti hari Kamisnya tidak ada dikasih kepada pemohon ya berita acara itu ya? Tidak diminta, tidak diapain, Tidak diminta. tidak diminta. Saksi juga tidak ada dikasih. Senin datang ke kantor saya. Nah, maksudnya pertanyaan saya ini, saksi juga tidak mengasih ke Pak Zainuddin Gimana? berita acaranya. Saya, karena kan 1 lembar, 1 lembar ya. 1 lembar. Kapan video yang saudara ada saudara kasih ke Pak Zainuddin berita ke acara itu? Davis sama kamu. Hari apa? Ini juga hari Selasa kita ketemu. Hari Selasa dikasih, penyitaannya hari Kamis, Kamis. dikasih hari Selasa. Selasa. Ya kan? Iya. Saya maunya pendek-pendek aja ya, lebih cepat Ini gitu. juga hadir saya serahin berita acara Pak. Berduanya ada. Ya karena ya pendek, tapi ada ulasan. Ada ulasan. Tapi kalau panjang-panjang nanti saya enggak gitu kan. saya mengingat waktu aja. Saya- ya. Pak Zainuddin nanti dikurang gitu ya. Ya. Saksi ya, Ya. kan itu sebenarnya yang dipertanyakan oleh pemohon. Kalau jelas dia tidak akan mengajukan permohonan terapi hari ini. Tapi yang dipertanyakan pemohon itu kan Tidak. apa alasannya? Ya. Maksudnya apa alasan lapang pusatnya disita itu kan? Apa itu saksi? Ya, jadi kan sudah saya ceritakan. Patut diduga. Jadi penyidik ini dapat informasi, mengolahkan informasi tersebut, muncullah pergerakan dari tim penyidik bahwa ini patut diduga. Ya, kalau saya buka di sini nanti masuk ke materi. Tadi kan sudah saya tanya di awal Iya. ya, itu bagaimana ceritanya bisa sampai apa Disita. ya, kasih ke kronologi sebelumnya. Intinya ini setelah turun tim intelijen segala macam, turun penyitaan, ya kan turun dulu langkah-langkahnya. Setelah ini ditimbun
kemungkinan ya dugaan ini adalah hasil dari bagi rugi pembayaran itu ya, makanya kita tuntut dengan catatan kalau nanti ternyata di pengadilan sudah tidak terbukti ya diserahkan. Selesai itu ya. Saksi ya, kan dipasang stiker itu kan. Stiker itu atas nama tersangka atau di mana? Iya, ya. Tersangka siapa? Buyung ini. Buyang Kene. Buyang Kene ini tersangka apa? Korupsi jalan tol. Oh, korupsi jalan tol. Tadi saksi kan karena menyinggung tahun 2007 ya, penyerahan yang dilakukan oleh Nini Mama ke pemerintahan kabupaten ya. Ya. Itu yang diserahkannya itu tanah ulayat atau tanah pusako tinggi masyarakat? Hasil dari penyidikan kami dari Litbang Penyidikan itu adalah tanah ulayat nagari. Sistem tanah ulayat nagari yang bisa diserahkan atau diberikan itu harus ada kepala sukunya. Itu ada 6 suku, buktinya dapat 6 suku itulah yang melepaskan, bukan si penggarap yang melepaskan, penggarapnya numpang. Ya, betul ya. Yang menyerahkan itu ada 6 suku tadi kan, 6 kepala suku ya. Berdasarkan data itu Pak Zainuddin ini ada menyerahkan tanahnya ke pemerintah kabupaten. Bagaimana dia menyerahkan? Dia nggak punya tanah. Yang punya kan nenek mama. Zainuddin Guru itu penggarap. Ya. Masa penggarap minta lo ganti rugi tanah? Kan tidak masuk akal. Baik ya. Tiba di tol dia minta. Nah, itu kita buktikan nanti. Di tol itu dia suratnya Buat ulayat nagari atau ulayat apa? Kalau yang pengancin jalan tol itu. Kalau yang terjadi saat ini tanah ulayat negara yang diserahkan dulu di Pemda itu dibuatlah seolah menjadi tanah ulayat pusako tinggi, dibuat ranji baru, dibuat iko baru, alasak baru. Nah, kita buktikan nanti. Iya, saksi ya. Dibuat kepemilikan menjelang baru itu untuk pengantin jalan tol itu setelah keluar daftar nominatif atau sebelum keluar daftarnya nominatif? Sudah. Apalagi itu masuk materi perkara, saya nggak jawab. Ayo dia. Ini ada dibuktikan oleh termohon yang mulia. Itu daftar nominatifnya yang keluar dulu, baru pemohon ini yang membuat. Ya mungkin kalau pertanyaan itu nanti kan kalau ikut PH atau apanya kita di perkara pokoknya aja. Yes. Ya, tersangka Buyung Kene itu sudah ada mungkin saksi yang kami hadir ini kan proses dalam penyitaan saja. Nah, jadi begitu ya. Masalah Kalau seandainya tentang seluk beluk tanah, silakan nanti bawa perkara pokok atau masih tidak puas, ya. Kalau di pihak mengatakan ini tanah dia, wilayah dia, bukan itu pemerintah. Ya. Baik, saksi ya. Waktu kan saksi sebagai penyidik ya. Itu ketika udah keluar Pak Zainuddin ini kan keluar tanahnya kan Pak Kapling itu. Waktu keluar daftar nominatif dan dia mengurus surat kepemilikan itu, apa ada keberatan dari pemerintah Kabupaten Padang Pariaman bahwasanya itu bukan tanah Pak Zainuddin? Kalau itu saya nggak mau Nah, jawab. itu jawabannya bisa tahu saja ya, karena tugas daripada Saya ganti bukan masalah itu. Ya. Nah, walaupun saya penyidik, tapi saya nggak jawab saat ini lah. Kita jawab nanti di secara pokoknya lah. Artinya saksi tidak mau menjawab ya. Bukan tidak ini ya, jadi diperlesetkan. Saya mau menyimpulkan saya mau dia hanya menyatakan apa yang telah dilaksanakan dan sudah ditugaskan itu ya. Jadi kalau saudara mengatakan itu tanah siapa sebenarnya, dia pasti tidak bisa jawab. Ya karena saksi tadi kan menerangkan 2007, nah itu bukan tanah wilayah, itu tanah nagari kan bisa saksi menerangkan. Ya, tapi itu adalah perkara pokok. Sekarang Ya, ini proses artinya tentang ya. bagaimana apakah sah nggak dia menyatukan penyitaan. Kalau yang namanya prapi ini kan prosedural. Ya kan terkait juga yang mulia. Kan Ya, saksi saya ini menerangkan 2007, Sebenarnya makanya saya hukum ini paham ya, yang namanya praktiknya apa sih? Kita bukan membahas masalah pokok. ya karena saksi ini menerangkan yang pokok tadi yang mulia, makanya saya singgung. Saya gambaran aja coba.
Kan katanya panjang cerita, makanya disimakkan panjang cerita dan apa ini Nah, artinya sekilas. tadi kan waktu Sekilas ya, majelis saya paham maksudnya. Negaranya aja berputar ngomong ya. Terus ini ya, yang saya dengar tadi, kalau dulu ke belakang, yang saya tahu begini ini, itu yang saya tahu. Juga mungkin ada yang dia tidak tahu, ya. Tapi itu kan sudah perkara pokok. Kan dengar dia tadi. Makanya saya juga tidak mengorek itu. Karena ini bukan substansi ya. Yang harus kita korek di sini, apakah sudah sah dia turun ke bawah? Ada nggak surat perintah untuk itu? Bagaimana apakah dia sudah melakukan suatu prosedur yang harus dilaksanakan suatu penyitaan? Itu intinya. Ya kan saya karena yang mulia bertanya mengenai pokok perkara, maka saya tanya juga yang mulia. Saya ada tanya kita. Yang tahun 2007 itu yang mulia. Kan itu kan sekedar pengetahuan dia. Saya juga tidak korek kan. Itu hanya Saya juga tidak bicara jam suku yang mana aja. Saya juga tidak bertanya tentang kepala suku. Baik, saksi. Tadi kan saksi mengatakan ada yang menghalangi, kata saksi. Menghalangi itu maksud saksi gimana? Tidak boleh melakukan penyitaan di sini atau gimana? Jadi ada kata-kata ngapain di sini? Kasih saya bicara dulu ini. Dalam penyitaan kami kalau dalam menjelaskan terhadap orang yang akan disita, ya harus paham. Tapi saya tetap saya dengarkan, ucapan itu saya dengarkan. Apa yang ingin saya tahu psikologis orang yang akan kami ambil barangnya. Setelah itu saya baik-baik aja, sekali-kali dah. Berarti gue sakit di mampu, kamu udah ngawur. Ya satu kali saya juga tidak berkorek. Siapa yang berada yang tak setuju, berapa orang tak setuju. Ya, karena tanpa diceritakan pun, yang namanya hak orang terganggu dia pasti emosional. Ya. Itu sudah satu malam ya. Maka saya tanya, ada reaksi di masyarakat wajar. Nah, ya kan karena catatan saksi tadi mengatakan ada yang menghalangi katanya. Menghalangi itu kan tidak pidana ada yang mulia. Makanya saya tanyakan bagaimana bentuk menghalangi. Untung saya pidanakan. Untung nggak saya pidanakan. Yang menurut saya masih tatanan ya wajar psikologi orang. Ya, saya tanya, tapi saya juga tidak mendalami karena saya sudah memaklumi. Ya, siapa saja kalau hak entah hak pribadi atau hak perkataannya terus terlepas menyatakan itu pasti seseorang pasti reaktif, sudah pasti. Ya, jadi saya juga tidak mendalami siapa ini berapa orang dia berapa orang apa semacam ini itu sudah bisa kita maklumi aja ya. Kalau tidak ada siapa yang menghalangi saya juga tanya kan. Nah, itu saya apa itu ada suatu psikologis dari suatu masyarakat yang apa namanya dia terdampak atau keluar gitu ya. Saya juga ada tanya tadi. Ya, sama maklumi aja ya. Baik, yang mulia, saya teruskan yang mulia. Saksi kan tadi menerangkan selain melakukan penyitaan di lapangan futsal juga melakukan penyitaan terhadap rumah tadi kan, rumah atau bangunan lain terhadap tersangka lain juga. Itu ada saksi melakukan penyitaan di atas nama tersangka Safrizal Amin ya, yang berada di Pasadena. Itu dibuka oleh pemilik rumah karena pengakuan pemilik rumahnya itu bukan berasal dari aliran dana korupsi. Saya tahu, diam dulu. Terus? Itu gimana tuh yang saksi bisa menjelaskan itu? Nah, Karena itu tadi saya kan sudah ngomong, kita fokus kepada apa namanya futsal. Itu kan yang maksudnya. Ya. Jadi otak saya sudah mengerti semua laporan dia, futsal ini kita paham ya. Kan saya katakan tadi ya, kita tidak usah cerita tentang cerita yang lain. Kita fokus kepada futsal. Terus dari itu. Ini tidak usah saya bertanya itu yang dia menggambarkan bagaimana kejadian di lapangan yang dia menggambarkan itu. Kalau masalah itu ditanya, itu silakan ajukan gugatan kalau memang ada. Dan saya juga meminta ada rumah adik kandungnya si Zainuddin Safrizal Amin kan, ada saudara kan. Maksudnya ada yang sudah dibuka dulu. Saya sita, tetapi saudara juga boleh tinggal di sini. Kan ditakutnya kalau saya keluarkan kan, kamu juga yang apa? Kan dia bisa tidak aja, dia tetap tinggal di sini. Saya berikan kesempatan, saya lapor pimpinan, udah sita itu sampai putusan hakim silakanlah tinggal di dalam itu. Saya jangan apa, dimaki-maki saya Pak.
Tahu nggak Pak Jasa, saya janda Pak dari tahun 2014 di mana saya tinggal? Ya tahu itu udahlah itu salah itu ya. Makanya gimana? Kalau memang ada kesalahan dalam konteks apa kan kami, saya bilangnya putusan hakim nanti kalau memang harus dikembalikan kami kembalikan. Nggak akan mengambil. Apa yang kita bidik itu kita persoalkan. Tidak usah kita mencari apa namanya pembanding. Ya, kalau itu ya silakan aja nanti dalam perkara mengajukan apa namanya pembuatan khusus. Ya saja. Kalau itu ini kita nanti nggak fokus. Ya, kan itu sudah masukkan. Iya, Baik, betul yang mulia. Ya. Saksi ya, itu kan penyitaan itu kan diduga berasal dari apa namanya pengantin jalan tol yang diduga merugikan keuangan negara kan. Sebagaimana yang kita ketahui kan temuan ini ada 4 coupling ya. Apakah keempatnya itu bermasalah atau gimana? Itu di pokok perkara aja nanti percayalah kami dari Kejaksaan Tinggi dengan tim dan Pak Yama mengembalikan pemulihan anggaran yang kerugian negara menurut BPKB 27 itu kan coba maksimal, nggak ada tanggung maksimal kan ini baru 7 masih ada 420 lagi. Itu nanti di pokok perkara apakah kami bergerak atau enggak ya kami mau saya kasih tahu kapan saya mau menangkap orang, mau minta orang kan. Itu kewenangan dari penyidik. Artinya Tanah dia 4 itu bermasalah, kita lihat aja di sidang. Dia tanya sepadan ini siapa sepadan ini, karena dia ngomong. cukup ya. Betul ya. Dan kita ini aja ya. Siapapun jadi saksi kan ada. Dia kan ada ilmu siapapun jadi yang di dekat saya. Itu personal, tanya baik ya. Yang saya hindari jangan nanti kita cari kebenaran. Dan kita itu kebenaran. Ya, apakah pihak pemohon, pihak termohon sudah dekat, nggak saya suka. Ya, kita saja bisa menang siapa lagi saja. Toleransi juga belum tentu semuanya benar. Jadi kita nggak usah mencari orang kita satu kenapa begini, saya kenapa begini yang saya itu ya. Saja. Jadi kita punya kesempatan yang sama ya. Mau saya juga marahin mau apa itu tadi ada peduli ya. Ini adalah apa yang mau saya terangkan, itu terangkan. Jangan nanti misalnya nggak tahu lagi apa yang terjadi, kalau kita orang sebelah itu dia nggak masuk, kalau nggak masuk kan itu dalam Ya karena itu kita buktikan di pokok perkara kita yang dia. Makanya itu yang kita tanyakan yang jelas. Sebenarnya tadi saya mau melihat bukti itu yang mulia, tapi karena di stop makanya yang tidak penting mana bukti. berkaitan dengan ini. Iya berkaitan tadi kan proses penyitaan yang terjadi di Yang berkaitan dengan siapa ini sisi DUB. Silakan. Apa lu tanya? Kalau nyangkut futsal, kecelakaan tidak Ya. apa. tidak Tapi menyangkut jangan- yang cuma menyangkut bukti kan. Iya, jangan nanti ini kan banyak di kita. Ya, Ya. ditanya Ada lagi. bisa, ada masukin motor saya mobil jatuh. Terus saya kalau tanya tentang mobil, ya, cara jalan saya ini yang jadi persoalan apa? Futsal. Futsal apa lagi? Ada masih ada atau apa yang Udah kami dapat informasi ada 4 mobil lagi, mungkin masih banyak nih yang lihat. Ya tadi khusus yang tentang mobil Hanya futsal, Futsal enggak, futsal ya tanya. yang lain belum kami ambil. Ya, itu ya. Lagi? Antara itu kan ya. Ya cukup ya.